Markus 1. Yohanes Pembaptis. Ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ayat 3. Pada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Ayat 5. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ayat 7. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Ayat 9. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Ayat 10. Pada saat ia keluar dari air, langsung ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Yesus dicobai di padang gurun. Ayat 12. Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Ayat 13. Di padang gurun itu, selama 40 hari, ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ayat 15. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi, ia melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Ayat 20. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ayat 21. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ayat 22, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ayat 23, pada waktu itu di dalam rumah ibadat mereka, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Ayat 24, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ayat 25. Tetapi Yesus membentaknya, diam, keluarlah dari dia. Ayat 26. Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Ayat 27. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya,
Apa ini? Suatu ajaran baru disertai dengan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka taat kepadanya. Ayat 28, lalu segera tersebarlah kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ayat 29, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ayat 30, ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ayat 31, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya, kemudian perempuan itu melayani mereka. Ayat 32, menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Ayat 33, seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ayat 34, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Ayat 36, tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari dia. Ayat 37, ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, semua orang mencari engkau. Ayat 38 jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Ayat 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Ayat 41, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ayat 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Ayat 43, segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ayat 44, ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk upacara penyucianmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ayat 45, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu serta menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru.